Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Teti, Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai al-kalimah. Langsung saja. Al-kalimah merupakan lafaz yang menunjukkan satu huruf, dua huruf, atau lebih. Al-kalimah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu isim. Isim dapat diartikan sebagai kata benda. Yang kedua fiil atau kata kerja. Dan yang ketiga yaitu huruf atau kata hubung, kata penghubung, dan dapat juga diartikan sebagai kata tugas. Nah, yang pertama tadi ada isim. Isim merupakan kata yang mempunyai arti dan tidak disertai dengan waktu. Yang dimaksud dengan tidak disertai dengan waktu yaitu di sini ia tidak menunjukkan waktu, baik waktu lampau, waktu sekarang, ataupun waktu yang akan datang. Isim juga merupakan lafaz yang menunjukkan kata benda, kata tempat, kata sifat, nama orang, binatang, dan lain-lain. Nah, contohnya yaitu misalnya dohtodun, artinya buku tulis. Mengapa buku tulis dapat dikatakan sebagai isim? Karena buku tulis ini termasuk dari kata benda. Contoh yang kedua misalnya yaitu Muhammad. Muhammad di sini ia sebagai nama orang. Untuk mengetahui apakah kata tersebut merupakan isim atau bukan, tentunya kita harus memperhatikan tanda-tanda isim tersebut. Nah, tanda-tanda isim yang pertama yaitu berakhiran kasroh. Contohnya Bismi, Lahi, Rohmani, Rohimi. Nah, seperti yang kita dengar tadi, contoh-contoh tersebut semuanya berakhiran kasroh. Nah, contoh yang kedua yaitu berakhiran tanwin. Contohnya yaitu baitun, waladun, masjidun. Nah, contoh-contoh tersebut juga semuanya berakhiran tanwin. Nah, yang ketiga yaitu diawali dengan alif. Contohnya asyamsyu, al-hisan. Dan yang terakhir yaitu diawali dengan huruf jar. Contohnya minallahu. Isim dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu isim mufrad, yang kedua isim musanna, dan yang ketiga isim jamak. Isim mufrad merupakan isim yang menunjukkan makna tunggal, baik itu orang, tempat, benda, atau lainnya. Nah, contohnya, yang pertama yaitu misalnya baitu. Itu artinya satu rumah, berarti hanya ada satu rumah. Contoh kedua misalnya muslim, artinya seorang muslim, berarti hanya ada satu orang muslim saja. Dan yang kedua yaitu isim musanna. Isim musanna yaitu isim yang menunjukkan makna dua, baik itu orang, tempat, benda, atau lainnya. Nah, contohnya yaitu baitani atau baitaini. Nah, artinya yaitu dua buah rumah, berarti ada dua rumah. Nah, yang kedua yaitu muslimani atau muslimaini, yang artinya dua orang muslim, berarti ada dua orang muslim. Nah, yang terakhir yaitu isim jamak, yaitu isim jamak yang menunjukkan bilangan banyak atau lebih dari 2. Isim jamak dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jamak muzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, dan yang ketiga yaitu jamak taksir. Nah, jamak muannas salim yaitu jamak yang menunjukkan makna banyak untuk jenis laki-laki. Contohnya yaitu muslimuna, artinya orang-orang muslim yang menunjukkan jenis laki-laki. Contoh kedua yaitu solihun, artinya orang-orang saleh dalam arti jenis laki-laki. Nah, yang kedua yaitu jamak muannas salim. Jamak muannas salim merupakan jamak yang menunjukkan makna banyak untuk jenis perempuan. Contohnya yaitu solihatun, artinya wanita-wanita soleh. Untuk mengetahui apakah kata tersebut jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim, maka dari satu mereka kita harus mengetahui ciri-cirinya. Nah, di sini kita akan bahas ciri-ciri isim muannas salim. Ciri-ciri muannas salim yaitu yang pertama, memiliki ta marbutah. Yang kedua, memiliki ta maftuhah.
Yang ketiga memiliki alif maskura, dan yang keempat memiliki alif mandudah, yang kelima memiliki anggota badan yang berpasangan, yang keenam nama kota, negara, benua, dan lain-lain, dan yang terakhir yaitu huruf hijaiyah. Jika dilihat dari segi kejelasannya, isim dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu isim nakirah, dan yang kedua yaitu isim ma'rifah. Isim nakirah yaitu isim yang belum jelas penunjukannya dan ditandai dengan harakat tanwin dan di akhir hurufnya. Contohnya, pertama misalnya fadlun, artinya yaitu kelas. Yang kedua kitabun, artinya buku. Madrasatun, yang artinya sekolah. Nah, contoh-contoh tadi belum jelas dalam penunjukannya. Ketika seorang menyebut fadlun, belum jelas kelas mana sebenarnya yang ia maksud, begitupun yang lainnya. Nah, isim yang kedua yaitu isim ma'rifah. Isim ma'rifah yaitu isim yang sudah jelas penunjukannya atau sudah dikenal dan ditandai dengan huruf alif lam di awal kalimat. Contohnya al-fadlu, artinya kelas itu, al-kitab, artinya buku itu, dan al-madrasah, artinya sekolah itu. Nah, dengan adanya penambahan huruf alif lam di awal kata, contoh-contoh tadi sudah menjadi jelas penunjukannya. Nah, adapun macam-macam isim ma'rifah, yang pertama yaitu isim domir atau biasa disebut juga sebagai kata ganti. Contohnya yaitu huwa, yang berarti dia laki-laki, hiya yang artinya dia perempuan, dan nahnu yang artinya kami atau kita. Nah, yang kedua yaitu isim isyarah atau kata tunjuk. Contohnya yaitu haza, artinya untuk jenis benda laki-laki. Contoh yang kedua hazihi, yang artinya untuk jenis benda perempuan. Zalika artinya untuk jenis benda laki-laki, dan tilka artinya untuk jenis benda perempuan. Nah, yang ketiga yaitu isim mausul atau kata sambung. Contohnya yaitu aldia, yang artinya untuk benda laki-laki, dan altia untuk benda perempuan tunggal. Nah, yang terakhir yaitu isim alam atau nama orang. Contohnya Ahmad, Khalid, atau Salma. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi fi'il. Nah, fi'il ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, dan yang ketiga yaitu fi'il amar. Fi'il madi merupakan kata kerja menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Fi'il madi ini mempunyai 14 bentuk sesuai dengan banyaknya domir. Domir itu berfungsi sebagai fi'il dengan mengambil contoh kata kataba, maka terdapat 14 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu huwa katabah, yang artinya dia laki-laki telah menulis. Yang kedua huma katabah, artinya keduanya laki-laki telah menulis. Yang ketiga huma katabu, artinya mereka laki-laki telah menulis. Yang keempat hiya katabat, artinya dia perempuan telah menulis. Yang kelima huma katabatna, artinya keduanya perempuan telah menulis. Yang keenam huna katabna, artinya mereka perempuan telah menulis. Yang ketujuh anta katabna, artinya kamu lelaki telah menulis. Yang kedelapan antum katabuma, artinya kalian laki-laki telah menulis. Yang kesembilan antuma katabtum, artinya kalian laki-laki telah menulis. Yang kesepuluh anti katabti, artinya kamu perempuan telah menulis. Yang kesebelas antuma katabuma, artinya kalian perempuan telah menulis. Yang ke-12 katabtuna, artinya kalian perempuan telah menulis. Yang ke-13 ana katabtu, artinya saya telah menulis. Dan yang terakhir yaitu nahnu katabna, artinya kami telah menulis. Yang kedua yaitu fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari yaitu fi'il yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi atau akan terjadi. Nah, dan yang terakhir yaitu fi'il amar.
Fil amar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Tanda-tanda biasanya diawali dengan huruf alif dan huruf akhirnya itu berharakat sukun. Itulah tadi penjelasan materi saya mengenai al-kalimah. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.